Dengar Sindo dari lantai 2 MNC Towers, Sindo Radio, sumber informasi terpercaya. Selamat malam, seperti biasa hari Selasa saya balik lagi, saya Billy Boon di Young on Top Sindo Radio. Pada malam hari ini seperti biasa nanti akan saya bacakan CV narasumber inspiratif yang udah duduk di depan saya. Dia geleng-geleng kepala. Seperti biasa ya, narasumber di sini yang diundang itu selalu orang-orang humble yang selalu bilang bahwa saya belum sukses, tapi ntar kita dengerin sendiri apa sepak terjangnya, oke? Nah, pendengar Sindo nanti bisa berinteraksi ya lewat SMS di 0812 111 1046 atau di BBM di 21 Bravo 9 Eko 10A atau mention kita di sini @SindoRadioFM di Twitter atau di @YoungOnTop atau di @BillyBoon, oke? Yang bertanya nanti kalau pertanyaan yang dibacain bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan kacamata Sike dari Optic Says, oke? Nah, ini ribet banget nih di studio. Emang. Oke. Narasumber yang sudah tamu yang udah hadir di depan saya ini adalah dulu lulusan dari Pajajaran University, Unpad, ya. Ngambil Faculty of Law, cum laude lulusnya. Tapi yang kerennya adalah pada saat yang bersamaan dia juga mengambil kuliah di Parahyangan University, Unpar. Jadi dia ngambil di Unpad, hukum, terus kemudian dia juga pada saat yang bersamaan, tahun yang sama, itu dia juga ngambil Business Administration di Unpar, oke? Terus kemudian akhirnya dia melanjutkan lagi kemudian ke Oregon State University di Amerika ngambil MBA. Nah, begitu dia lulus, dia ke berbagai perusahaan lah ya. Cuman yang terakhir ketika saya ketemu dia awal tahun ini atau akhir tahun lalu, udah ada suaranya, belum boleh ngomong. akhir tahun lalu dia adalah marketing director dari Indofood, ya, yang jabatan sebagai top eksekutif yang dia pegang sudah selama kurang lebih 4 tahun. Tapi akhirnya sekarang ini saya akan berbincang dengan dia ketika dia sudah tidak lagi sebagai marketing directornya Indofood. Dia keluar dari comfort zone-nya dan sekarang ini dia adalah beberapa hobi yang dia lakuin sekarang ini. Dia adalah trainer dan consultant at Frontier Group, masih ya sekarang ya? Masih. Terus partner di Kinara, ini adalah sebuah inkubator, managing director at The Legal Network, strategic partner at We Are Group, oke? Honors and Awards-nya, producer of award-winning and box office movies seperti Arisan 2, 323 Cinta, Berbagi Suami, Radit Anjani, Serigala Terakhir, dan Lovely Man yang baru premier minggu lalu. Oke? Dan top 50 C leak di Indonesia for the year 2010 and 2011 by Schwab Business Magazine. So, without any further ado, please welcome Mas Sandy Sugiarto. Untuk tangan saya ini gimana sih krunya di sini? Selamat malam. Selamat malam Pak Billy. Oh, Pak Billy gimana? Oh, yang tepuk tangan sampai di luar-luar. Yang di studio malah nggak tepuk tangan. Ini gimana sih? Nunggu saweran. Thank you so much udah mau datang. Dulu diundang belum mau datang, ya kan? Akhirnya karena saya persisten, ngundang terus, ngajakin ketemuan, makan dan sebagainya. Akhirnya kita jadi teman, mau juga datang, dirayu-rayu. Dan ini kita langsung masuk ya ke pertanyaan. Boleh. Kita langsung masuk ke ngobrol-ngobrol. Apa yang ada di benak dulu? Kok ngambil kuliah 2 major? Biasa ada nih orang yang ngambil 2 major di universitas yang sama. Ini ngambil 2 major, 1 hukum, 1 business administration di 2 sekolah. Nggak sekalian di 2 kota berbeda. Belum, waktu itu zaman masih pakai motor sih, jadi susah kalau antar kota. Apalagi antar kota antar provinsi lebih susah lagi. Tapi kenapa waktu itu punya pemikiran pengen ngambil 2 major dan 2 di 2 universitas itu kenapa? Jadi waktu angkatan saya dulu nih, angkatan jadul gitu, masih zamannya PMDK. Jadi masih penelusuran minat dan kemampuan atau kebisaan bukan jelas ya namanya. Pokoknya zaman itu masih lulus SMA dan diterima di Universitas Negeri di Unpad di Fakultas Hukum tanpa tes. Itu is a blessing for me. Tapi in the meantime saya juga ngincer banget pengen kuliah di Business Administration, ambil administrasi bisnis, dan akhirnya saya ngambil di Unpad. Gitu. As simple as that sih. Emang menurut seorang Sandy kuliah itu penting? Kuliah penting dalam arti begini.
itu mendidik kita atau membiasakan kita untuk berpikir secara terstruktur dan lebih logis seperti itu. Oke, jadi merupakan suatu proses pengembangan karakter dan pikiran ya. Exactly, betul. Jadi bukan, soalnya gini, banyak banget anak muda yang berpikir bahwa kuliah itu ya soal obat ijazah doang. Masuk, nitip absen, terus kemudian, jangan-jangan dulu juga begitu ya? Ngaku deh. Ngaku deh. Nggak, tapi gini loh, maksudnya anak-anak muda itu banyak yang kuliah terpacunya hanya karena ijazah gitu. Emang apa pandangan saya ini gimana? Saya sih melihat tidak bisa disalahkan mahasiswanya. Itu satu pusaran yang kita lihat di semua job opening yang ada di Indonesia selalu mensyaratkan ada syarat akademis khusus proses 3, S1 atau S2. Itu mau tidak mau membuat orang-orang yang ingin bekerja di satu bidang memenuhi syarat itu dulu. Tapi saya pribadi melihat bahwa pengalaman kuliah memang perlu, tapi tidak semuanya, karena ujiannya sesungguhnya adalah nanti kita temui pada saat kita di dunia pekerjaan. Jadi IPK untuk kita kuliah bagus ya, memang ya, perlu ya, tapi bukan berarti itu tidak menjamin kesuksesan ketika kita terjun ke dalam masyarakat. Betul. Gitu. Karena biasanya banyak pameo seperti ini, kalau kuliah IP-nya cum laude seperti ini, jadinya endingnya jadi dosen. Kemudian yang lumayan bagus akhirnya jadi manajer, jadi eksekutif. Yang biasanya yang IPK-nya pas-pasan, yang nasakom, nasib 1 koma, itu biasanya nanti jadi bisnismen yang sukses. Biasanya kayak gitu. Tapi itu oke lah, tapi itu jangan dijadikan inilah. Pendengar Sindo nggak boleh seperti itu. Kalau memang ada teman-teman mahasiswa yang dengerin kita malam ini, jangan juga, ya kan? Betul. Bukan berarti kita IPK-nya bagus terus nggak bisa jadi pengusaha. Bisa juga. Bisa. Itu kan soal mental lagi. Exactly. Ya. Nah, berkarir, kita harus break dulu sekarang. Oke, kita break dulu ya kalau gitu ya. Kita jangan kemana-mana, pendengar Sindo, kita akan balik lagi setelah yang satu ini.